berdirinya Daulah Fatimiyah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi yang merupakan pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Sejarah mencatat tatkala Ja'far As-Shadiq, kakek dari Ismail, wafat, Syiah terpecah menjadi dua cabang. Satu meyakini Musa Al-Qasim sebagai imam ketujuh pengganti Imam Ja'far, sedangkan dua mempercayai Ismail bin Muhammad Al-Maktum sebagai imam Syah ketujuh. Cabang yang kedua ini dinamakan Syah Ismailiyah. Para penguasa dinasti Fatimiyah yaitu A. Al-Mahdi 909 sampai 934 Masehi. Al-Mahdi melancarkan gerakan perluasan wilayah kekuasaan ke seluruh Afrika yang terbentang dari Mesir sampai dengan wilayah Fez di Maroko. Pada tahun 914 Masehi, ia menduduki Alexandria. Kota-kota lainnya seperti Malta, Scythia, Sardinia, Korsika, dan sejumlah kota lain jatuh ke dalam kekuasaannya. B. Al-Qaim 934 sampai 949 Masehi. Al-Mahdi digantikan oleh putranya yang tertua bernama Abul Qasim bergelar Al-Qaim. Ia meneruskan gerakan ekspansi yang telah dimulai oleh ayahnya. Pada tahun 934 Masehi, ia mengerahkan pasukan dalam jumlah besar ke daerah selatan pantai Prancis, hingga pasukan ini berhasil menduduki Genoa dan wilayah sepanjang pantai Calabria. C. Mu'izz Lidinillah 965 sampai 975 Masehi. Ketika Al-Mansur meninggal, putranya yang bernama Abu Tamim Ma'ad menggantikan kedudukannya sebagai khalifah dengan bergelar Mu'izz Lidinillah. Penobatan Mu'izz sebagai khalifah keempat menandai era baru dinasti Fatimiyah. Banyak keberhasilan yang dicapainya. Pertama kali ia menetapkan untuk mengadakan peninjauan ke seluruh penjuru wilayah kekuasaannya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, Mu'izz menerapkan langkah-langkah yang harus ditempuh demi terciptanya keadilan dan kemakmuran. D. Al-Aziz 975 sampai 996 Masehi. Al-Aziz menggantikan kedudukan ayahnya Mu'izz. Ia termasuk khalifah Fatimiyah yang paling bijaksana dan pemurah. Perdamaian yang berlangsung pada masanya ini ditandai dengan kesejahteraan seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim. Kemajuan Imperium Fatimiyah mencapai puncak pada masa pemerintahannya. Imperium ini mengungguli kebesaran Abbasiyah di Baghdad. Antara Khalifah Al-Aziz dan Amir Buwaihiyah atau penguasa Abbasiyah di Baghdad terjalin hubungan persahabatan dengan saling mengirimi duta masing-masing. Al-Hakim 966 sampai 1021 Masehi. Sepeninggalan Al-Aziz, dinasti Fatimiyah dijabat oleh anaknya yang bernama Abu Al-Mansur Al-Hakim. Ketika naik tahta, ia berusia 11 tahun. Al-Hakim adalah pribadi muslim yang taat. Ia mendirikan jumlah masjid yang dijadikan sebagai lambang kemajuan arsitektur yang indah, perguruan tinggi, dan pusat observatori di Syria. Pada tahun 1306 Masehi, ia menyelesaikan pembangunan Dar Al-Hakim atau Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan sebagai sarana penyebaran teologi Syiah sekaligus untuk kemajuan kegiatan pengajaran. F. Az-Zahir 1021 sampai 1036 Masehi. Al-Hakim digantikan oleh putranya yang bernama Abu Hisham Ali dengan gelar Az-Zahir. Ia naik tahta pada usia 16 tahun, sehingga pusat kekuasaan dipegang oleh bibinya yang bernama Siti Al-Mulk.
Sepeninggalan bibinya, Az-Zahir menjadi raja boneka di tangan menterinya. Pada masa pemerintahan ini, rakyat menderita kekurangan bahan makanan dan harga barang yang tidak dapat terjangkau. Kondisi ini disebabkan oleh musibah banjir terus-menerus. G. Al-Mustansir 1036 sampai 1095 Masehi. Az-Zahir digantikan oleh anaknya yang bernama Abu Tamim Ma'ad yang bergelar Al-Mustansir. Pemerintahannya selama 61 tahun merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Islam. Ketika dinobatkan sebagai khalifah, ia baru berusia 7 tahun. H. Al-Musta'li 1095 sampai 1101 Masehi. Putra termuda Al-Mustansir yang bergelar Al-Musta'li menduduki tahta kekhalifahan sepeninggalan sang ayah Al-Mustansir. Mizar, putra tertua Al-Mustansir, menentang penobatan adiknya. Ia segera bangkit di Alexandria setelah memecat gubernur wilayah ini. Namun 1 tahun kemudian ia dipaksa menyerah. 3. Kemajuan peradaban pada masa Fatimiyah. A. Bidang administrasi. Administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah secara garis besar tidak berbeda dengan dinasti Abbasiyah. Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan duniaan maupun spiritual. Ia berwenang mengangkat dan menghentikan jabatan-jabatan di bawahnya. B. Kondisi sosial. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Selama ini, pemeluk Kristen Mesir diperlakukan secara bijaksana. Bahkan pada masa Al-Aziz, mereka ditunjukkan menduduki jabatan tinggi negara. C. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Dinasti Fatimiyah dalam kemajuan ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbangan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol. Ibnu Hilis merupakan salah satu seorang wazir Fatimiyah yang sangat mempedulikan pengajaran. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan memberi subsidi sebesar setiap bulan. Pada masa Al-Aziz terdapat para tokoh fisikawan bernama Muhammad At-Tamim, Ibnu Ali Al-Hasan bin Al-Haytami, Al-Kindi, sejarawan dan topografer terbesar.